Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cak Wahyu. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana membuat aviari di belakang rumah tentunya ya. Jadi di belakang atau di depan rumah. Jadi halaman-halaman mana yang mungkin ada spek kosong untuk kita buat aviari untuk keindahan di rumah kita. Jadi teman-teman sekalian, pengalaman kami dalam membuat aviari itu kita contohkan ini kita buat dengan ukuran 4 kali 1,8 meter ya. Kita buat ukuran ini 4 kali 1,8 dengan rangka kita buat dengan besi. Jadi kita buat besi holo ukuran 3 kali 3 ya. Jadi besi ini ukuran 3 kali 3 cm ya. Sebetulnya lebih kuat lagi itu kita kemarin cari yang ukuran 4 kali 4 ya. 4 kali 4 karena kebetulan di toko yang kita datangi stoknya kosong. Akhirnya kita ambil yang spek di bawahnya itu 3 kali 3. Bagaimana kalau kita ingin membuat dengan kayu? Kita sempat menghitung kemarin ya, sempat menghitung berapa sih selisih antara membuat aviari dengan menggunakan kayu dan menggunakan besi. Jadi saya kira untuk tingkat kerapian itu jauh lebih rapi menggunakan besi ya, jauh lebih rapi menggunakan besi. Kemudian untuk kekuatan, karena kalau kayu itu kemungkinan akan dimakan rayap atau dan lain sebagainya jika kayu yang digunakan itu kurang bagus. Kita di sini menggunakan besi holo 3 kali 3. Jadi setelah kita rangkai jangan lupa di bawah itu diberi seperti pembatas ya, meskipun hanya sekitar 2 atau 3 batas. Ini kita menggunakan batako untuk penghalang lah, mungkin ada hewan-hewan yang masuk ke aviari. Kemudian untuk menghemat penggunaan besi holo itu kita pakai besi ukuran 6. Kalau di sini itu besi bagel ini. Untuk menahan besi holo, itu kita kasih besi cor. Ini juga untuk menghemat penggunaan besi. Karena juga untuk memperkuat struktur dari aviari itu sendiri. Kemudian untuk atap kita menggunakan asbes ya. Ini kita lihatkan ya. Atapnya kita menggunakan asbes. Ini bagian atap aviari kita menggunakan asbes. Sebetulnya banyak pilihan untuk penggunaan atap, itu bisa menggunakan spandek ataupun genteng, karena genteng itu lebih cuacanya jadi lebih dingin ya. Kalau asbes ini karena sekarang cuaca sangat panas, ini juga ke kesehatan burung juga sedikit lebih bagus menggunakan genteng. Untuk kolam di aviari ini saya sarankan untuk kolam yang tidak terlalu dalam ya. Jadi ini kolam yang kita buat awalnya ini, mohon maaf, aviari kita sedikit kotor karena memang belum kita bersihkan kemarin. Nah, untuk kolam itu kemarin kita pasang di sini karena terlalu dalam, akhirnya banyak burung yang kita masukkan di aviari itu banyak yang mati, yang gelam, mati kelelep. Jadi kita ubah dengan kolam yang lebih kecil, hanya untuk sekedar minum. Kemudian kawat ram
kawat ram itu kita gunakan yang 1 x 1 cm ya. Kawat ram itu gunakan yang 1 x 1 cm ya, seperti ini. Teman-teman, jadi tadi kawat ram ukuran 1 x 1 cm ini sudah cukup untuk dipakai burung-burung kecil, jadi dia tidak lari ya. Kemudian untuk pengikat kawat ram ke besi kita pakai ini ya, kabel tis ya. Ini kabel tis ini untuk mempermudah pemasangan. Kemudian kita ini untuk kawat ramnya kita habis kurang lebih 4 roll ya, 4 roll sekitar 3,5 sampai 4 roll. Kebetulan kita kemarin beli di toko bangunan, sebagian juga kita beli di online. Cuma jika teman-teman mau beli kawat ram di online, cukup teliti karena kemarin kita beli itu sebagian ada yang patah, banyak yang patah, banyak yang rusak. Apa lagi ya? Saya kira untuk variasi taman dan kelengkapan di dalam aviari, saya kira menyesuaikan dengan selera ya. Ada yang ingin diberi banyak tanaman, ada yang ingin diberi banyak atau tidak menggunakan tanaman, hanya ranting-ranting saja, itu juga bagus. Jadi penggunaan besi holo harganya saya sudah hitung itu bisa dikatakan sama atau bahkan lebih murah daripada kayu. Jadi aviari ini bisa saya simpulkan murah dan kuat. Jadi bagi teman-teman yang di rumah ingin membuat aviari bisa dicoba. Kebetulan untuk biaya kita kurang lebih habis di kisaran dana 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi melihat ukuran yang akan aviari teman-teman buat. Mungkin itu sharing dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba, dan kita akhiri, jangan lupa like dan subscribe channel Cak Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.